Kalau orang sering bertemu dengan Yesus yang penuh cinta kasih, pelayanan, pengorbanan, apalagi kalau menyambut komuni sebagai bentuk persatuan dengan Yesus sendiri, mestinya pelan-pelan manusia yang menerima tubuh Kristus itu diubah seperti Yesus. Kalau kita merayakan Ekaristi dan tidak melihat bahwa Yesus itu penuh cinta kasih dan pengorbanan, dan kalau kita tidak mampu meniru Yesus, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam perayaan Ekaristi itu. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini sambil mohon, semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mampu melihat Yesus dan mampu meneladannya pelan-pelan, apalagi ketika kita menyambut tubuh yang Maha Kudus. Persatuan, pergaulan, perjumpaan dengan Yesus di dalam Ekaristi seharusnya mengubah kita menjadi seperti Yesus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Damai bagimu. Para romo yang terkasih, Bapak Ibu, biarawan-biarawati, anak-anak, baik yang hadir dalam katedral ini maupun yang mengikuti misa hari Kamis Putih malam ini secara daring. Hari ini kita mengawali Trihari Suci. Kita awali dengan memperingati perjamuan terakhir yang diadakan Yesus menjelang dia ditangkap, dibunuh, disalib. Mari kita mengikuti upacara suci ini dengan penuh hikmat, karena pada malam hari ini kita memperingati lahirnya sakramen, segala sakramen, sakramen yang terpenting dalam gereja Katolik, yaitu sakramen Ekaristi. Semua sakramen terarah pada Ekaristi. Semua perbuatan, semua doa-doa pribadi kita harus bersumber dari Ekaristi, sekaligus berpuncak dipersatukan dalam Ekaristi. Maka peringatan malam hari ini amat penting bagi kita, dan kita juga memperingati lahirnya sakramen imamat yang diberi tugas untuk menghadirkan kembali perjamuan terakhir Yesus. Mari kita awali perayaan Ekaristi malam ini dengan mengakui bahwa kita orang berdosa yang membutuhkan pengampunan yang melimpah. Saudara-saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, kadang ada orang yang berkata kepada saya, orang itu rajin ke gereja, dan tidak hanya pada hari Minggu, juga sering datang mengikuti misa harian.
Tapi orangnya kok begitu? Tingkah lakunya kok begitu? Dia jahat. Tidak sekali saja saya mendengar komentar serupa ini. Para saudara yang terkasih dalam Kristus, kalau orang rajin mengikuti Ekaristi, kalau orang menyambut tubuh dan darah Kristus yang merupakan kehadiran Yesus, tetapi hidupnya tidak berubah, maka ada sesuatu yang tidak beres. Orang itu mengikuti Ekaristi tanpa mengerti esensinya. Dia mengikuti Ekaristi hanya sebagai kewajiban, hanya sebagai upacara. Padahal Ekaristi itu punya arti yang begitu mendalam dan begitu kaya. Setiap tahun orang Yahudi merayakan Paskah dengan menyembelih anak domba, lalu dipanggang untuk dimakan bersama dalam suatu persekutuan, dalam perjamuan persaudaraan. Perjamuan Paskah tahunan ini memperingati pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Seperti kita dengar dalam bacaan pertama. Ketika Yesus sebagai orang Yahudi yang saleh merayakan Paskah, dia memberi arti baru kepada Paskahnya orang Yahudi. Anak domba yang dikorbankan, yang zaman dahulu darahnya itu menyelamatkan anak-anak sulung Israel dari malaikat maut, ditafsirkan sebagai dirinya sendiri. Yesus itu di dalam Injil Yohanes disebut anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Paskah yang disembelih orang Yahudi diganti dengan anak domba, yaitu Yesus sendiri. Dan kalau darah anak domba yang menyelamatkan anak-anak Israel itu hanya simbol saja, darah Yesus yang dicurahkan di salib sungguh-sungguh membebaskan kita, sungguh-sungguh menyucikan kita dari dosa, menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan Allah, mengikat perjanjian baru dengan Allah, hubungan baru dengan Allah. Hubungan ini disahkan oleh darah sucinya yang tertumpah di salib. Sebelum dia menumpahkan darahnya sebagai anak domba Paskah baru, pada malam menjelang sengsaranya, menurut Injil Sinoptik, menurut Injil Matius, Markus dan Lukas, Yesus mengadakan perjamuan Paskah bersama para murid. Dan pada saat itulah dia mengambil roti, lambang penderitaan. Roti itu dipecah-pecahkan, lambang tubuhnya yang akan dihancurkan di salib. Dan dia mengatakan, ambil, makan, ini tubuhku. Artinya ini saya. Begitu juga ketika mengambil piala yang berisi anggur, Yesus mengatakan, ambil, minum, ini darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu untuk pengampunan dosa. Itulah yang dilakukan Yesus menjelang wafatnya di salib. Dan bagi kita orang Katolik,
Korban Yesus di atas kayu salib yang kita rayakan pada hari Jumat Agung besok sudah dimulai, diperingati di dalam perjamuan terakhir, karena memang pada perjamuan terakhir itu Yesus sudah mulai menyerahkan diri bagi kita. Ekaristi adalah korban cinta kasih Yesus. Dan dalam bacaan Injil tadi, Yesus mencuci kaki para murid, suatu hal yang tidak masuk akal. Seorang guru mencuci kaki muridnya yang kotor, tidak masuk akal. Tapi itu pun melambangkan kerendahan hati Yesus yang mau mati untuk murid-muridnya. Melambangkan kerendahan hati Yesus yang sungguh-sungguh datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dia datang untuk menyerahkan nyawa menjadi tebusan bagi manusia. Jadi Ekaristi itu pada intinya adalah penyerahan diri Yesus yang penuh cinta kasih. Yesus yang melayani, Yesus yang mengorbankan diri untuk kita. Korban cinta kasih. Kembali pada awal khotbah saya mengatakan, kadang ada orang yang rajin ke gereja, tetapi hidupnya sesudah keluar dari gereja tidak berubah. Padahal menurut logika, kalau orang bersatu dengan Yesus yang penuh cinta kasih, kalau orang sering bertemu dengan Yesus yang penuh cinta kasih, pelayanan, pengorbanan, apalagi kalau menyambut komuni sebagai bentuk persatuan dengan Yesus sendiri, mestinya pelan-pelan manusia yang menerima tubuh Kristus itu diubah seperti Yesus. Kalau kita merayakan Ekaristi dan tidak melihat bahwa Yesus itu penuh cinta kasih dan pengorbanan, dan kalau kita tidak mampu meniru Yesus, maka ada sesuatu yang tidak beres dalam perayaan Ekaristi itu. Mari kita lanjutkan Ekaristi ini sambil mohon, semoga setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mampu melihat Yesus dan mampu meneladannya pelan-pelan, apalagi ketika kita menyambut tubuh yang Maha Kudus. Persatuan, pergaulan, perjumpaan dengan Yesus di dalam Ekaristi seharusnya mengubah kita menjadi seperti Yesus. Semoga demikian. Tuhan memberkati kita. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Para saudara yang terkasih, karena sebentar lagi akan ada lagi upacara terakhir, maka altar tidak dibersihkan. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.